Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8, di mana kami akan memaparkan materi tentang Network Transformation dari ITSC atau Index Solution. Sebelum masuk ke pemaparan materinya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Faiz Khairul Setiawan dengan NIM akhir 138. Nama saya Muhammad Sabinur Rehan dengan NIM 22105111140. Nama saya Bagas Seno dengan NIM terakhir 160. Oke, dan saya adalah Muhammad Fatih Budianto dengan NIM 164. Oke, akan kita lanjutkan ke topik selanjutnya. Nah, kita sebelum membahas tentang network transformasinya, saya akan menjelaskan tentang background dari perusahaan Intex Solution Corporation ini, di mana perusahaan ini adalah pengembangan perangkat lunak yang berukuran menengah yang berbasis di Charleston di South Carolina. Nah, jumlah karyawannya itu adalah 300 dengan 100 software developer, 125 staf pendukung, dan juga 75 staf administrasi. Nah, tentunya ITSC ini memiliki dua klien utama, yaitu Departemen Pertahanan dan juga beberapa atau berbagai sektor swasta di negara tersebut, di mana di South Carolina. Oke, selanjutnya. Nah, di sini adalah tantangan dan permasalahan awal yang didapatkan dari ITSC ini, di mana tantangan awalnya itu kita memiliki masalah infrastruktur jaringan, di mana Windows-nya masih menggunakan NT 4.0 yang sudah sangat usang. Lalu ada keragaman perangkat lunak yang tidak terkontrol, karena banyak jenis perangkat lunak yang mungkin asal dipakai saja, lalu ada layanan TI yang tidak andal, karena mungkin kurang edukasi ataupun pelatihan, lalu ada rendahnya kepuasan pengguna, yang ini merupakan tantangan yang bersangkutan dengan tantangan sebelumnya, dan yang terakhir ada hak administrator pengguna yang berlebihan. Ini membuat kritis atau perusahaan menjadi rentan. Lalu selanjutnya ada masalah-masalah yang bisa diidentifikasi dari tantangan tersebut. Yang pertama tentu ada dokumentasi teknis yang kurang, ini menyebabkan banyak hal yang bermunculan. Yang kedua ada waktu tanggap TI yang lambat, yang menyebabkan layanan TI itu tidak andal. Lalu ada hak administrator tidak terbatas, masih sangat berhubungan dengan tadi. Lalu juga ada pelatihan pengguna yang tidak memadai, serta sistem warisan yang tidak kompatibel. Oke, selanjutnya di sini akan kita jelaskan tentang analisa SWOT dalam perusahaan ITSC ini. Dengan kekuatannya itu mereka memiliki sumber daya manusia IT yang kompeten, walaupun kurangnya pendidikan ataupun edukasinya cukup di bidangnya. Lalu ada dukungan manajemen untuk anggaran dan kebijakan. Lalu ada infrastruktur yang memadai untuk sistem baru. Tentunya yang terakhir ada pengalaman tim IT dalam masalah teknis yang kompleks. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang analisa di bagian kelemahannya. Nah, kelemahan ITSC ini ada di bagian kekurangnya pelatihan terstruktur yang mengurangi pemanfaatan perangkat lunak. Lalu ada ketidakseragaman perangkat lunak yang menghambat efisiensi tim IT. Lalu tidak ada dokumentasi mengakibatkan pengulangan dalam penyelesaian masalah, serta kebijakan memberikan hak administrator kepada semua pengguna meningkatkan resiko keamanan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang analisa di bagian peluang atau opportunity. Nah, peluangnya tentu kita bisa melakukan upgrade ke Windows 2000, itu untuk fitur modern dan akses jarak yang jauh, serta ada peluang standarisasi perangkat lunak dan keras untuk efisiensi yang lebih baik. Kini kita akan meningkatkan standarisasinya, lalu ada penghematan biaya jangka panjang, lalu efisiensi operasional yang akan diberikan selanjutnya. Lalu sistem pencatatan berbasis pengetahuan untuk penyelesaian masalah cepat oleh tim IT sebagai peluang yang sangat besar di ITSC ini. Nah, yang terakhir kita akan menganalisa tentang bagian ancaman di ITSC-nya. Boleh diganti tadi? Nah, ini adalah beberapa ancaman yang ada di ITSC Corporation, di mana potensi penolakan pengguna terhadap penghapusan hak administrator ini dapat memperlambat transisi ke sistem yang baru. Lalu biaya awal yang signifikan, ya ini untuk membeli beberapa lisensi perangkat lunak, pelatihan, dan juga perangkat keras. Lalu yang ketiga ada resiko gangguan operasional selama migrasi ke Windows 2000 dari Windows NT 4.0. Dan yang terakhir ada ketergantungan pada teknologi baru yang memerlukan pembelajaran tambahan bagi tim IT. Itu adalah beberapa analisa dari keempat aspek. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rencana perbaikan strategis.
Yang pertama, tentunya kita akan mengupgrade Windows ke 2000 itu, lalu standarisasi yang baru, implementasi knowledge base, ini membantu pengetahuan para tim IT dan support yang lainnya. Lalu ada pelatihan berkala untuk pengguna, karena walaupun kita sudah melatih timnya, harusnya kita harus mengedukasi juga penggunanya agar bisa mengikuti dan menjalani program yang baru. Lalu ada penghapusan hak admin dari pengguna, lalu ada peningkatan infrastruktur jaringan, serta penerapan sistem monitoring dan remote support. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan feedback dari pengguna juga. Oke, itu adalah perancangan dari 4 aspek yang sudah dirangkum menjadi seperti itu. Lalu selanjutnya ada perancangan anggaran. Nah, ini perancangan anggaran awal yang sudah kita buat dalam bentuk ringkasnya. Nah, untuk detailnya ada di bagian proposal nanti. Nah, di sini kita bisa melihat untuk ringkasnya itu bisa kita kategorikan dalam 3 jenis, yaitu komponen utama di lisensi Windows. Nah, karena kita mengupgrade banyak sekali komputer, kita menggunakan 300 unit komputer dengan harga satuannya dengan 5.250.000, menghasilkan total hampir 1,6 miliar. Lalu selanjutnya adalah pelatihan pengguna per sesinya. Nah, ini kuantitasnya 300 sesi, akan dibagi lagi untuk sesinya untuk beberapa kali latihannya. Itu menghabiskan sekitar 450 juta. Lalu yang ketiga atau terakhir ada pengadaan hardware baru, karena kita melihat ada beberapa device yang kurang memadai. Nah, ini 7.500 per unitnya, dan kita membeli sebanyak 100 unit dan totalkan 750 juta. Jadi total anggaran dari investasi awalnya adalah 2,7 miliar, lebih 75 juta. Oke, selanjutnya Sabil. Selanjutnya ini adalah penghematan biaya, di mana perhitungan awal di ITSC ini mengeluarkan pengeluaran sebanyak 225 juta per workstation per tahunnya. Lalu ada biaya setelah perubahan yaitu mengurangi hingga 157.500.000 per workstation per tahun. Nah, penghematan per workstation ini sendiri adalah 67.500.000 per tahun. Nah, jadi total penghematan dengan 300 workstation, kita dapat melakukan penghematan total dari 67.500 dikali 300, yakni adalah 20.250 juta per tahun. Nah, investasi dengan 2,7 miliar menghasilkan penghematan tahunan hingga 20.250 juta. Jadi, seluruh biaya implementasi dapat tercukupi dalam waktu kurang dari 2 bulan. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Faiz. Oke, di sini adalah perencanaan jadwal dari ITSC proyek kami. Nah, untuk penjadwalannya ini terdapat atau terbagi menjadi 8 fase. Yang mana yang fase pertama adalah fase persiapan. Dan di dalam fase ini terdapat 4 kegiatan. Yang pertama, analisis kebutuhan, lalu pembuatan rencana detail, lalu persetujuan anggaran, dan terakhir pengadaan hardware dan software. Yang kedua, infrastruktur dasar. Di fase ini ada 4 kegiatan. Yang pertama adalah instalasi Windows 2000 server, lalu konfigurasi Active Directory, lalu ada setup DHCP dan DNS, yang terakhir adalah konfigurasi terminal service. Lalu fase ketiga adalah printer dan jaringan. Di fase ini ada 3 kegiatan, yaitu setup printer berbasis IP, lalu konfigurasi switch dan router, lalu dan terakhir adalah testing konektivitas. Fase keempat adalah standarisasi software. Di fase ini terdapat 3 kegiatan juga. Yang pertama, inventarisasi software existing, lalu ada uninstall software lama, lalu ada instalasi Microsoft Office. Lalu fase selanjutnya adalah keamanan. Di keamanan ini ada kegiatan implementasi grup polisi, lalu ada setup firewall dan security, lalu ada konfigurasi backup system. Fase selanjutnya adalah pelatihan, yang mana ada persiapan materi pelatihan, lalu ada pelatihan tim IT, lalu ada pelatihan end user batch 1 sampai batch ketiga. Lalu selanjutnya ada fase transisi dan go live, di mana ada kegiatan plot testing, lalu ada migrasi data batch 1 sampai batch ketiga, lalu yang terakhir ada go live dan stabilisasi. Yang terakhir adalah fase evaluasi, yang mana di fase evaluasi ini terdapat kegiatan monitoring performa, lalu pengumpulan feedback, lalu penyesuaian dan optimisasi, dan project closure. Boleh ganti next selanjutnya, Sabil? Nah, seperti yang sudah saya bilang
tadi sebelumnya, total durasi proyek perencanaan jadwal ini adalah 42 minggu. Selanjutnya adalah langkah implementasi dari perencanaan proyek yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama ada membuat topologi jaringan, lalu ada konfigurasi Windows 2000 server, lalu yang ketiga ada konfigurasi klien PC, keempat simulasi kebijakan keamanan, yang terakhir ada monitoring jaringan. Langkah pertama di sini adalah membuat topologi jaringan, yang mana terdapat komponen jaringan yang terdapat 5 komponen jaringan. Yang pertama server. Di sini kami menggunakan 3 server unit. Yang pertama ada server utama, yang keduanya adalah server backup. Yang kedua switch. Di sini di pusat membutuhkan sebanyak 5 switch, yang mana satu core untuk switch server dan 4-nya adalah untuk divisi tiap cabang untuk tiap divisi di pusat. Lalu ada 20 local switch per cabang, yang mana satu per cabang. Lalu ketiga ada router. Di sini menggunakan satu router di pusat dan 20 router di cabang, yang mana menggunakan satu per cabang. 4 client workstation menggunakan 300 perangkat total, 100 di pusat dan 200 di cabang. Yang terakhir printer, menggunakan 20 unit printer, yang menggunakan satu per cabangnya. Lalu yang kedua adalah konfigurasi Windows 2000 servers. Di sini pengaturan IP-nya adalah menggunakan DHCP, yaitu dengan IP address 192.168.1.1 dengan subnet max-nya adalah 255.255.255.0 dan dengan default gateway-nya adalah 192.168.1.254. Nah, seperti yang dibilang tadi menggunakan DHCP di server. Nah, yang mana DHCP ini akan memberikan alamat IP secara otomatis ke klien PC maupun klien laptop. Lalu dengan range IP yaitu 192.168.1.100 sampai 200. Lalu yang selanjutnya adalah aktifkan terminal service yang dengan menggunakan fitur RDP untuk simulasi akses jarak jauhnya. Lalu konfigurasi printer berbasis IP dengan tambahkan IP address di printernya untuk mendukung percetakan berbasis jaringan. Yang ketiga adalah konfigurasi klien PC. Karena kita menggunakan DHCP, jadi tidak perlu lagi mengkonfigurasi IP-nya karena sudah terbuat secara otomatis. Lalu ada akses terminal service. Gunakan remote desktop connection untuk terhubung ke server dan memasukkan IP servernya di aplikasi RDP pada setiap klien. Nah, yang keempat ada simulasi kebijakan keamanan. Yang pertama ada hak admin pengguna, yang mana di server buat user account untuk setiap klien dengan hak akses terbatas. Lalu menambahkan firewall dan keamanan, yang mana untuk mengaktifkan firewall pada server dan konfigurasi utama untuk hanya mengizinkan port penting, seperti port 3389 untuk RDP dan 80 untuk percetakan. Nah, yang terakhir ada monitoring jaringan. Dengan menambahkan perangkat monitoring, gunakan router atau perangkat manajemen jaringan untuk memantau lalu lintas data. Lalu simulasi gangguannya dengan mematikan salah satu klien PC atau printer untuk mengecek atau melihat apakah server dapat memberikan notifikasi gangguan atau tidak. Nah, next slide selanjutnya adalah hasil dari langkah implementasi ini, yang mana akan dijelaskan oleh teman saya dengan Muhammad Sabil. Selanjutnya ini adalah blueprint topologi dari Cisco Packet Tracer ya, yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Pais. Di sini ada router pusatnya karena ini ada di kantor pusat dan terhubung dengan divisi 1, divisi 2, divisi 3, dan juga divisi 4. Yang dia akan menyambung ke switch yang berada di server pusat. Nah, nextnya ini untuk blueprintnya di kantor cabang. Dan dimana dari cabang-cabangnya ini dia akan menyambungkannya ke server pusat. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa scan ini untuk penjelasan lebih detailnya oleh rekan saya yang bernama Bagas Seno. Terima kasih.
Sambil itu saya akan menjelaskan topologi berikut ini. Nah, di sini ada topologi yang versi besarnya. Nah, yang pertama sini ada pusat cabang. Dalam pusat cabang ini ada cabang 1 sampai cabang 5. Lalu ada dari terus kita ada cabang 6 sampai 10. Dan sini ada cabang 11 sampai 15. Lalu yang terakhir ada cabang 16 sampai 20. Nah, di sini ada router pusat, lalu ada server pusat, server backup. Terus di sini ada divisi 1, divisi 2, divisi 3, divisi 4. Lalu di sini saya akan mengkonfigurasi tapi dengan versi lebih mininya. Nah, di sini yang pertama router dengan IP address 192.168.1.254. Lalu di servernya 192.168.1.1. Di sini saya menggunakan DHCP yang akan mengkoneksikan dari server ke PC. Di sini PC menggunakan DHCP PC 1, PC 2, lalu PC 3. Dan yang terakhir sini ada printer dengan IP address 192.168.1.10. Lalu di sini saya akan mencoba ping dari PC ke server. Nah, sini berhasil. Lalu saya akan mengeping dari PC ke printer. Nah, di sini berhasil PC pertama. Lalu coba ke PC kedua, yang akan ngeping dari PC ke server. Nah, ini berhasil. Lalu yang kedua, maaf. Nah, di sini berhasil juga. Lalu PC yang terakhir, dan ini berhasil juga. Selanjutnya, nah di sini berhasil juga. Jadi di sini semuanya sudah terkoneksi dengan baik melalui versi mininya. Itu dia, sekian dari saya. Silakan Sabil untuk dilanjutkan. Selanjutnya kita membahas tentang prosedur operasional standar atau SOP-nya. Di mana di sini ada 3, yaitu manajemen penggunaan dan grup, penanganan masalah, dan juga pelatihan pengguna. Yang di mana manajemen pengguna dan grup adalah setiap pengguna akan memiliki akun di Active Directory-nya sesuai dengan peran-peran di departemennya masing-masing. Dengan kebijakan grup polisi yang membatasi akses instalasi perangkat lunaknya, mencegah perubahan konfigurasi jaringannya, dan mengatur pembaruan perangkat lunak otomatis. Selanjutnya di penanganan masalah yaitu implementasi basis pengetahuan berbasis dokumen yang memungkinkan teknisi menyelesaikan masalah-masalahnya dengan lebih cepat. Dan juga pengguna dapat melaporkan masalah melalui sistem tiket elektronik yang didokumentasikan oleh helpdesk. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pelatihan pengguna, yang dimana pelatihan awal akan mengenalkan pengguna pada fitur sistem baru seperti percetakan berbasis IP dan akses remote melalui terminal service. Di mana pelatihan lanjutan akan dijadwalkan secara berkala untuk meningkatkan keterampilan penggunanya.
Next. Nah, berikut adalah hasil implementasinya. Yang pertama ada efisiensi dari jaringannya. Mana klien dapat mengakses server melalui terminal service tanpa teknisi ke workstation-nya. Dan pencetakan bisa dilakukan langsung melalui printer berbasis IP tanpa konfigurasi secara manual. Nah, selanjutnya adalah keamanan yang ditingkatkan, di mana hak admin dihapus dari pengguna untuk mencegah instalasi aplikasi yang memungkinkan beresiko di dalam perusahaan ini. Dan selanjutnya ada manajemen jaringan yang terpusat, di mana server Windows 2000 akan berhasil mengelola semua konfigurasi IP-nya, masuk percetakan dan hak asasi pengguna. Next-nya ada kesimpulan, yang dimana kesimpulannya di sini adalah analisis menunjukkan bahwa masalah-masalah utama yang dihadapi oleh ITSC ini adalah kurangnya efisiensi dan kepuasan pengguna terhadap dukungan IT. Yang dimana faktor ini disebabkan oleh kebijakan yang tidak terkontrol, ketidakseragaman perangkat lunak, dan minimnya pelatihan pengguna. Solusi yang kami dapat usulkan yaitu termasuk upgrade sistem dan perubahan kebijakan. Terbukti mampu meningkatkan efisiensi sekaligus menurunkan biaya operasional perusahaannya. Dan lanjutnya ada implementasi sistem baru berbasis Windows 2000, di mana standarisasi perangkat lunak dan program pelatihan memberikan hasil yang signifikan dalam mengurangi waktu respon masalah sehingga kita tuh dapat meningkatkan produktivitas penggunanya. Mana hasil simulasi juga mendukung efektivitas solusi yang dirancang dengan proyeksi penghematan hingga 20 miliar 250 juta per tahun. Oke. Sebelum kita akhiri presentasi kali ini, alangkah baiknya kita berpantun terlebih dahulu. Bu Neni ngajar komputasi. Cakep, Ilmunya dalam, manfaatnya luas. cakep. Sekian presentasi kami sudahi. Semoga berguna untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.